Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan dulu, nama saya Subahul Munir dengan NIM 21010020. Dalam materi kali ini yaitu value chain analysis atau analisis rantai nilai. Tentunya semua sudah tidak asing dengan analisis rantai nilai. Nah, ini dia analisis rantai nilai. Rantai nilai adalah serangkaian aktivitas yang dijalani oleh suatu organisasi gunanya untuk menciptakan dan mengantarkan produk atau jasa kepada pelanggan atau konsumen. Nah, analisis rantai nilai dapat membantu perusahaan bagaimana untuk memahami struktur biaya dan juga sumber keunggulan kompetitif. Nah, ini slide selanjutnya yaitu definisi rantai nilai, meliputi pengertian, fokus, dan tujuan. Kita akan bahas satu persatu mulai dari pengertian. Rantai nilai adalah model yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Artinya, setiap aktivitas dalam rantai nilai berkontribusi terhadap penciptaan produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi tersebut. Nah, untuk model yang menggambarkan aktivitas, rantai nilai merupakan sebuah kerangka kerja atau model yang memetakan sebuah aktivitas yang dilakukan oleh organisasi. Nah, model ini membantu organisasi untuk memahami bagaimana setiap aktivitas berkontribusi. Yang kedua yaitu serangkaian aktivitas. Aktivitas dalam rantai nilai meliputi semua proses yang diperlukan untuk menghasilkan produk ataupun jasa. Nah, aktivitas ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Yang mungkin dilakukan suatu organisasi. Setiap organisasi tentunya memiliki rantai nilai yang unik, tergantung pada industri dan jenis produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi tersebut. Nah, rantai nilai juga mencakup semua proses internal yang dilakukan oleh organisasi. Tadi kan ada menciptakan nilai. Nah, tujuan utama dari rantai nilai menciptakan nilai bagi pelanggan. Nilai ini dapat berupa produk berkualitas tinggi, layanan yang memuaskan, atau biaya yang lebih rendah. Kemudian untuk bagi pelanggan, fokus utama dari rantai nilai adalah kepuasan dari pelanggannya. Nah, nilai yang diciptakan harus sesuai dengan kebutuhan dan yang diharapkan oleh pelanggan, sehingga pelanggan itu merasa puas dan terus-menerus menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, yang selanjutnya yaitu fokus. Analisis rantai nilai itu berfokus pada mengidentifikasi aktivitas yang menciptakan nilai dan memahami biaya serta sumber keunggulan kompetitif. Nah, identifikasi aktivitas yaitu proses untuk menemukan dan memetakan semua aktivitas dalam organisasi yang berkontribusi terhadap penciptaan nilai bagi pelanggan. Nah, aktivitas ini meliputi semua langkah mulai dari awal hingga akhir dalam pembuatan dan penjualan produk ataupun jasa. Nah, penciptaan nilai ini berfokus pada bagaimana setiap aktivitas meningkatkan nilai produk atau jasa yang dihasilkan sehingga memenuhi atau melebihi ekspektasi pelanggan. Selanjutnya yaitu memahami biaya, mengevaluasi biaya yang terlibat dalam setiap aktivitas dalam rantai nilai. Ini mencakup biaya produksi, distribusi, pemasaran, dan layanan pelanggan. Untuk pengelolaan biaya, cara untuk mengurangi atau mengoptimalkan biaya tanpa mengorbankan kualitas atau nilai yang diberikan pada pelanggan. Dan yang selanjutnya yaitu sumber keunggulan kompetitif. Identifikasi keunggulan kompetitif yaitu menentukan elemen dalam rantai nilai yang memberikan keunggulan dibandingkan pesaing. Keunggulan ini bisa berupa biaya yang lebih rendah, kualitas yang lebih tinggi dari pesaing, inovasi, atau layanan pelanggan yang superior. Nah, pemanfaatan keunggulan ini menggunakan keunggulan yang ditemukan untuk meningkatkan posisi kompetitif perusahaan di pasar.
Ini bisa berarti fokus pada inovasi produk atau efisiensi operasional dan juga strategi pemasaran yang lebih efektif dari pesaing. Untuk inti dari analisis rantai nilai yaitu peningkatan efisiensi dan nilai. Melalui analisis rantai nilai, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan nilai yang diberikan kepada pelanggan. Strategi kompetitif menggunakan temuan dari analisis untuk mengembangkan strategi yang memperkuat posisi kompetitif perusahaan, baik melalui diferensiasi produk ataupun pengurangan biaya. Nah, dengan demikian analisis rantai nilai membantu perusahaan untuk secara sistematis mengevaluasi dan memperbaiki setiap aspek dari operasinya, yaitu memastikan bahwa semua aktivitas berkontribusi pada penciptaan nilai maksimal bagi pelanggan dan keuntungan kompetitif yang berkelanjutan. Nah, yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tujuan. Tujuan analisis rantai nilai adalah untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas aktivitas-aktivitas di sepanjang rantai nilai. Nah, kita akan lanjut di slide selanjutnya. Ini tujuan analisis rantai nilai. Yang pertama yaitu memahami struktur biaya. Artinya menganalisis biaya-biaya yang timbul di sepanjang rantai nilai untuk mengidentifikasi area perbaikan. Yang kedua, identifikasi keunggulan kompetitif. Nah, artinya menganalisis sebuah aktivitas-aktivitas yang menciptakan nilai unik bagi pelanggan atau konsumen. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi, yaitu mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas setiap aktivitas dalam rantai nilai. Dan yang terakhir, mengembangkan strategi. Nah, artinya merumuskan strategi untuk meningkatkan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Dalam komponen utama rantai nilai itu ada 3 komponen. Yang pertama yaitu aktivitas utama, yaitu aktivitas yang terlibat langsung dalam transformasi input menjadi output yang dijual kepada pelanggan. Nah, artinya adalah aktivitas utama dalam proses produksi dan penjualan suatu produk atau jasa. Nah, aktivitas ini mencakup semua langkah yang diperlukan untuk mengubah bahan baku atau input lain menjadi produk akhir yang siap dijual kepada pelanggan. Aktivitas utama dalam transformasi input menjadi output yang pertama mungkin yaitu ada logistik masuk, contohnya pengiriman bahan baku ke pabrik, penyimpanan bahan baku ke gudang. Dan yang kedua itu ada operasi, aktivitas yang mengubah bahan baku menjadi produk jadi atau melalui proses produksi, contohnya perakitan produk, pengelolaan bahan baku, dan pengemasan produk. Nah, selanjutnya yaitu ada logistik keluar, mungkin aktivitas yang terkait dengan pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi produk menjadi produk jadi kepada pelanggan, contohnya penyimpanan produk jadi di gudang, pengiriman produk ke toko atau langsung ke pelanggan. Nah, dari logistik luar nanti tentunya akan masuk ke pemasaran dan penjualan. Nah, pemasaran dan penjualan artinya mempromosikan dan menjual produk kepada pelanggan, termasuk strategi pemasaran dan manajemen penjualan, contohnya iklan, promosi penjualan, penetapan harga, manajemen hubungan pelanggan. Nah, jika pemasaran dan penjualan sudah selesai, selanjutnya yaitu mungkin ada pelayanan. Nah, pelayanan ini yaitu menyediakan layanan purna jual untuk mendukung produk seperti perawatan, perbaikan, dan dukungan pelanggan. Nah, sebagai contoh, layanan garansi, layanan perbaikan, dukungan pelanggan melalui call center. Nah, intinya itu fokus pada bagaimana bahan baku dan komponen diubah menjadi produk jadi yang dimiliki nilai dan siap dijual. Nah, untuk keterlibatan langsung, aktivitas ini berhubungan langsung dengan proses produksi dan penjualan, bukan aktivitas pendukung dan administrasi. Untuk output pelanggan, produk atau jasa yang dihasilkan ditujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Nah, dengan demikian, aktivitas yang terlibat langsung dalam transformasi input menjadi output mencakup semua langkah utama dalam rantai nilai yang mengarah pada pembuatan dan penjualan produk atau jasa kepada pelanggan. Nah, setelah
aktivitas utama, yaitu ada aktivitas pendukung. Aktivitas pendukung aktivitas-aktivitas yang mendukung dan memperkuat pelaksanaan aktivitas utama. Nah, inti dari pengertian aktivitas pendukung yaitu dukungan untuk aktivitas utama. Aktivitas pendukung tidak terlibat langsung dalam produksi atau penjualan, tetapi mereka menyediakan dukungan yang diperlukan agar aktivitas utama dapat berjalan dengan optimal. Nah, aktivitas pendukung ini juga berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi dan efektivitas seluruh rantai nilai sehingga aktivitas utama dapat dilakukan dengan lebih baik. Dan juga aktivitas pendukung ini menyediakan sumber daya, infrastruktur, teknologi, dan sistem manajemen yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas utama. Dengan demikian, aktivitas yang mendukung dan memperkuat pelaksanaan aktivitas utama mencakup semua fungsi pendukung dalam sebuah organisasi yang memastikan bahwa proses produksi dan penjualan dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Nah, yang selanjutnya yaitu ada margin. Artinya selisih antara nilai yang diciptakan dan biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan nilai tersebut. Nah, dari penjelasan itu mungkin margin atau keuntungan yang diperoleh suatu organisasi ini merupakan efektivitas organisasi dalam menciptakan nilai bagi pelanggan sambil mengelola biaya secara efisien. Nah, nilai yang diciptakan manfaat atau keuntungan yang diterima adalah pelanggan dari produk atau jasa yang ditawarkan oleh organisasi. Ini bisa berupa kualitas, fitur, layanan, atau pengalaman yang membuat produk atau jasa tersebut berharga bagi pelanggan. Untuk pengukurannya, nilai sering diukur berdasarkan seberapa banyak pelanggan bersedia membayar untuk produk atau jasa tersebut. Nah, pengertian kan ada biaya yang dikeluarkan. Semua pengeluaran yang diperlukan untuk memproduksi, memasarkan, dan menjual produk atau jasa tersebut. Ini juga termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja, operasi, pemasaran, dan distribusi. Untuk pengelolaan biaya yang efektif adalah kunci untuk memastikan bahwa organisasi dapat menciptakan nilai dengan efisien. Nah, selisih antara nilai dan biaya diciptakan dan biaya yang dikeluarkan adalah margin atau keuntungan. Ini menunjukkan seberapa baik organisasi dalam menciptakan nilai yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk menciptakan nilai tersebut. Nah, margin atau keuntungan ini merupakan indikator kinerja finansial yang penting bagi organisasi. Semakin besar selisihnya, semakin menguntungkan organisasi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu aktivitas utama dalam rantai nilai. Ada 3, yaitu yang pertama logistik masuk. Aktivitas penerimaan, penyimpanan, dan distribusi input yang digunakan dalam proses produksi. Nah, yang kedua operasi, aktivitas transformasi input menjadi sebuah produk jadi. Dan yang terakhir logistik keluar, aktivitas pengiriman produk jadi kepada pelanggan. Nah, ini untuk aktivitas pendukung dalam tadi kan saya sudah jelaskan ya. Nah, ini meliputi infrastruktur perusahaan, aktivitas yang mendukung seluruh bagian perusahaan seperti manajemen umum, keuangan, dan perencanaan strategis, manajemen sumber daya manusia, aktivitas yang terkait dengan rekrutmen atau pengembangan dan pelatihan karyawan, dan yang terakhir penelitian dan pengembangan. Artinya aktivitas tadi kan saya sudah jelaskan ada inovasi produk, proses, dan teknologi untuk meningkatkan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Untuk manfaat analisis rantai nilai, mungkin yang pertama yaitu identifikasi sumber keunggulan kompetitif, artinya memahami aktivitas yang menciptakan nilai unik bagi pelanggan atau konsumen. Dan yang kedua, mengoptimalisasi biaya, menganalisis struktur biaya untuk mengidentifikasi area perbaikan efisiensi. Yang ketiga, peningkatan koordinasi, memastikan integrasi dan sinergi di antara aktivitas-aktivitas dalam rantai nilai. Dan yang terakhir, perumusan strategi, penyusunan strategi untuk meningkatkan posisi daya saing perusahaan. Untuk langkah-langkah analisis rantai nilai ini juga ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi aktivitas.
yaitu mendata seluruh aktivitas yang dilakukan perusahaan dari hulu mulai ke hilir, mulai dari proses produksi sampai produk atau jasa diterima oleh pelanggan. Dan yang kedua, analisis biaya, mengalokasikan biaya ke setiap aktivitas untuk mengidentifikasi mana area perbaikan. Nah, yang ketiga, analisis nilai, mengevaluasi kontribusi setiap aktivitas dalam menciptakan nilai bagi pelanggan. Dan yang terakhir, pengembangan strategi, artinya merumuskan strategi untuk meningkatkan efisiensi dan keunggulan kompetitif bagi perusahaan tersebut. Nah, ini identifikasi keunggulan kompetitif. Yang pertama yaitu kepemimpinan biaya, menawarkan harga yang lebih rendah melalui efisiensi operasional. Yang kedua, diferensiasi, yaitu menciptakan produk atau jasa yang unik dan bernilai bagi pelanggan konsumen. Dan yang terakhir yaitu fokus, konsentrasi pada segmen pasar tertentu yang dilayani dengan baik. Nah, ini dia kesimpulannya dan ini juga sebagai penutup mengenai materi yang saya bahas, yaitu Bayesian analisis atau analisis rantai nilai. Nah, kesimpulannya adalah analisis rantai nilai adalah alat strategis untuk memahami struktur biaya dan sumber keunggulan kompetitif. Nah, artinya bahwa analisis rantai nilai digunakan sebagai pendekatan sistematis untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan aktivitas-aktivitas dalam sebuah organisasi. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana setiap aktivitas berkontribusi terhadap biaya keseluruhan dan bagaimana aktivitas tersebut dapat memberikan keunggulan kompetitif di pasar. Nah, pada intinya yang saya bahas kali ini adalah analisis rantai nilai menekankan bahwa ini bukan sekedar proses evaluasi, tetapi alat strategis yang dapat digunakan untuk mengembangkan strategi bisnis yang efektif. Nah, rantai nilai menunjukkan bahwa tujuan utama analisis ini adalah untuk membentuk dan memahami dan mengelola biaya secara efektif, serta mengidentifikasi dan memanfaatkan keunggulan kompetitif untuk memenangkan persaingan di pasar. Dengan demikian, rantai nilai artinya membantu perusahaan untuk tidak hanya memahami di mana dan bagaimana mereka mengeluarkan biaya, tetapi juga bagaimana mereka dapat membangun dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Nah, untuk rekomendasinya, perusahaan harus secara berkelanjutan menganalisis rantai nilai untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas aktivitasnya di dalam